Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengar renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan masih beri kepada kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tapi sebelumnya kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami, kekuatan kami di sepanjang hari ini dalam kami melangkah. Dan urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga perkataan-perkataan Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik. Ya. Pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan saya beri judul adalah pilihan yang tepat. Dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang dihadapkan ya, yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Tidak usah dulu panjang dalam jangka waktu yang panjang. Di hari ini saja ketika kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Misalnya ketika kita bangun, kita harus memilih kegiatan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Apa yang kita mau kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu mungkin kita mau sarapan apa? Kita harus memilih apa sarapan yang kita mau makan di pagi hari ini. Atau ketika kita berangkat bekerja pun kita memilih pakaian apa yang akan kita kenakan. Ya, pakaian apa yang kita mau kenakan sepanjang hari ini. Jadi ada banyak pilihan. Tuhan pun memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kebebasan dalam memilih. Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa harus seperti ini, tidak. Tapi Tuhan memberikan kebebasan dalam kita memilih. Dan kita tentunya tidak mau salah dalam memilih, karena ketika salah dalam memilih, biasanya ada hal yang tidak mengenakan dampak dari pilihan itu. Misalnya anak sekolah, ketika mereka ujian, ketika soalnya dalam pilihan berganda, ada A, B, C, D, biasanya ada satu pilihan yang paling tepat. Ya, kalau salah memilih, maka nilainya akan berkurang, poinnya akan berkurang. Ya, itu dampaknya. Jadi kita juga tidak mau salah dalam memilih, ya. Pagi hari ini kita mau belajar kepada satu tokoh, bukan satu tokoh ya, ada beberapa tokoh yang kita akan lihat pilihan-pilihan mereka yang berdampak ya. Tapi sebelumnya kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya adalah sebelum Yesus berkata kepada Marta seperti ini, Marta berkata terlebih dahulu kepada Yesus seperti ini, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, perkataan Marta ini didasari oleh ketika Yesus tiba di rumah mereka, Yesus duduk, lalu dia mulai berbicara, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ajaran-ajaran Yesus. Lalu Maria duduk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk. Sibuknya ini bukan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Bahwa Marta ini sibuk melayani Yesus seorang diri. Dalam artian secara mungkin menyiapkan minuman, menyiapkan makanan atau lain hal ya, jadi melayani Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria sudah mengambil pilihan yang terbaik. Ya, dari yang baik ternyata ada yang terbaik dan itu yang sudah diambil oleh Maria. Itu yang dipilih oleh Maria. Saya dan saudara juga tentunya maunya itu mengambil pilihan yang terbaik supaya dampaknya juga nanti yang terbaik dalam hidup kita ya, karena pilihan yang salah akan menimbulkan dampak yang buruk.
Pilihan yang baik akan menimbulkan dampak yang baik juga. Ya. Apa saja pilihan-pilihan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah saya mau melihat satu tokoh yaitu di dalam Lukas, masih di dalam Lukas ini pasal yang ke 10 ayat 33. Kalau kita baca di pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, ini bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Tetapi di dalam ayat yang ke-33 berkata seperti ini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pilihan apa yang diambil oleh orang Samaria ini tadi? Ya. Pilihan yang diambil oleh orang Samaria ini adalah berbuat baik. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, sebelum orang Samaria ini yang datang, ada seorang imam juga yang melihat. Ya. Ada orang Lewi juga yang melihat. Tetapi mereka tidak memilih untuk berbuat baik. Mereka memilih jalan yang lain, menghindar untuk menolong orang tersebut. Tetapi orang Samaria ini, dia memilih untuk berbuat baik. Ya, dia memilih untuk berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua di sana dikatakan kita hendaknya saling tolong menolong ya. Bertolong-tolonganlah meringankan beban ini. Sebagai satu kesatuan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Jepta menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan, satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan hendaknya kita juga saling tolong menolong satu dengan yang lain. Beban saudara kita juga itu adalah beban bagi kita. Ya. Tapi di hari-hari ini kasih itu sudah semakin dingin, bahkan semakin hilang dari permukaan. Kita susah mendapatkan kasih yang tulus dari seseorang. Ketika dia mau menolong kita pasti ada embel-embelnya. Dia akan mendapatkan apa? Tetapi Tuhan menginginkan gereja Tuhan itu adalah memberikan pertolongan itu. Perbuatan baik kita itu bukan perbuatan baik yang mau mendapatkan sesuatu. Tetapi hendaknya kita ikhlas untuk membantu orang lain. Jadi yang pertama adalah pilihan untuk tetap berbuat baik. Lalu yang kedua adalah Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan berkata. Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf memilih untuk memaafkan. Sulit tentunya untuk memaafkan. Ya, apalagi orang yang sudah menyakiti hati kita. Menginjak-injak harga diri mungkin. Ya, kita sudah berbuat baik tetapi dibalas ya. Air susu dibalas dengan tuba mungkin seperti itu ya. Sulit untuk mengampuni orang lain, sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi kita harus memilih untuk tetap memaafkan. Yusuf itu memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya karena dia tahu bahwa walaupun saudara-saudaranya itu mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan bisa mereka-rekakan yang terbaik. Ya, walaupun orang lain berbuat jahat kepada kita, tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memilih yang terbaik bagi kita, maka perbuatan jahat orang lain tidak akan berdampak bagi kita. Tidak akan membawa hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Jadi mari, ketika orang ada berbuat kesalahan, walaupun sekalipun itu menyakiti hati kita mau belajar untuk mengampuni orang lain. Karena di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25-26, Yesus mengajarkan ketika engkau mau berdoa pun, kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu terhadap orang lain, ampuni dulu. Datang kepada orang itu, ampuni orang itu, supaya doa kita tidak terhalang. Karena ketika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di sorga pun dikatakan tidak akan mengampuni kesalahan yang kita perbuat. Jadi mari, sulit memang untuk mengampuni. Apalagi berhubungan dengan hati ya, kekecewaan mungkin, harga diri.
tapi kita mau belajar memilih untuk tetap memaafkan orang lain, mengampuni kesalahan orang yang kepada kita. Lalu yang ketiga adalah memilih untuk tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 di sana menjelaskan bahwa Yosua memilih memberikan satu pilihan kepada bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini engkau mau beribadah kepada siapa. Tapi Yosua memilih, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil satu pilihan untuk dia tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan. Sekalipun orang-orang mungkin tidak memilih itu, tetapi dia tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya tadi katakan di awal, di sepanjang hari ini mungkin banyak pilihan, tapi biarlah kita memilih terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Maria dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepadanya bahwa pilihan Maria itu adalah pilihan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan salah memilih di hari ini. Kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu hal, biarlah kita meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana, apa yang terbaik Tuhan? Kalau di dalam firman Tuhan berkata, apa yang baik, yang sedap didengar, pikirkan itu. Mungkin dengan begitu kita akan bisa memilih yang terbaik dalam hidup ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini firman-Mu sudah kami dengar, biarlah ini boleh menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Ketika kami hendak melakukan segala sesuatunya, kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih yang terbaik, supaya hasil yang terbaik juga yang akan kami dapatkan Tuhan. Oleh sebab itu, hikmat Tuhan Roh Kudus semua dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap melangkah di jalurnya kebenaran firman Tuhan, di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, serta Engkau dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kita terus berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan.